Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kebaikan ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baik dan barokah kita berdoa bersama-sama ya. Dalam berdoa itu yang pertama kita membaca sholawat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kita berdoa sebelum belajar ya. Bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya kita absen dulu ya. Ini hadir semua, siapa yang nggak hadir? Najwa. Apa Najwa? Sakit. Allah mudah-mudahan segera disembuhkan ya sakitnya ya. Dan yang berhalangan mudah-mudahan dilancarkan ya. Dan yang alpa mudah-mudahan segera diberikan kesadarannya. Oke. Kita lihat ya ke sini ya, anak-anak. Ini adalah pembahasan kita ya, yaitu pelajaran kedua di kelas 7 ini, yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi. Kalau fungsi itu berarti ada manfaatnya ya. Jadi Al-Quran dan hadis ini ada manfaatnya ya. Nanti kita akan bahas. Dan sekali lagi lupa ingatkan bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum yang pertama dan yang kedua, dan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya, yang pertama yaitu menyebutkan pengertian Al-Quran dan hadis, yang kedua menyebutkan fungsi Al-Quran dan hadis. Nah ini ya. Kemudian menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menyimpulkan kedudukan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Sekalian, sekarang kita masuk ke kegiatan inti ya. Jadi tolong diperhatikan, di depan kalian ini ada layar yang memperlihatkan yaitu tentang fungsi Al-Quran ya, sebagaimana pembahasan kita kali ini, yaitu banyak fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri ya. Dalam Al-Quran banyak. Kemudian diantaranya yang paling penting, nah ini ada di depan kalian yang paling penting ya. Sebenarnya banyak ya, ada sekitar 12-an kalau saya. Tapi yang paling penting di sini yaitu yang pertama apa? Sebagai petunjuk ya. Jadi pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya atau orang-orang yang jadi ya. Al-Quran ini sebagai petunjuk ya. Jadi kalian dalam kehidupan sehari-hari ini berdasarkan kepada Al-Quran ya, petunjuk bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penawar ya dari segala macam penyakit ya. Kalau dalam bahasa Arabnya mah disebutnya asyifa ya, sebagai penawar atau obat ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi gundah gulana ya, lagi bimbang, risau, gelisah ya, jangan takut ya, harus kembali kepada Al-Quran, sering baca Quran. Jadi kalian menjadi tenang lagi ya. Paham itu? Kemudian yang ketiga yaitu kabar gembira dan peringatan. Jadi dalam Al-Quran itu sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Semua ada dalam Al-Quran. Kalian pengen bahagia, ada di Al-Quran ya.
kalian pengen lancar kehidupan, ada dalam Al-Quran. Tinggal kalian selalu membaca, selalu memahami ya, dan selalu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keberapa, yang keempat ya, sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang lalu. Ya, sebagaimana kita ketahui, sebelum Al-Quran diturunkan itu ada Quran apa? Ada kitab apa? Ada kitab Taurat, ada Injil, ada Zabur. Nah, ketiga kitab ini juga penting kalian ketahui ya, sebagai orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sebagai penyempurna ya. Kalau di ketiga kitab ini kita hanya bisa mengetahui aja, mengimani ya, tapi tidak untuk dipraktekkan karena ini zamannya beda. Silakan, ada yang bertanya? Pak, Ya, Aska? apa sih contoh-contoh dari fungsi Al-Quran itu? Oh iya, bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Dan contoh-contohnya kita bisa lihatnya. Alkitab ada dalam Al-Quran ya. Alkitab udah raiba fihi udalil muttaqin. Apa artinya? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sekalian, setelah kalian tadi mendengar ya penjelasan tentang fungsi Al-Quran dan hadis, sekarang kalian tugasnya yaitu berdiskusi ya. Berdiskusi. Apa saja yang harus didiskusikan? Yang pertama yaitu kalian coba cari contoh dan peristiwa ya, dan hukumnya yang telah ada atau yang belum dalam Al-Quran maupun hadis ya. Ini ya, ambil ini. Ya. Nah, ini ya. Buat ambil ini. Nah ini tuh. Oke anak-anak sekalian, bagaimana diskusinya, sudah selesai? Baik, silakan jelaskan hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan. Dari siapa dulu? Saya, Pak. Oh silakan. Hasil diskusi. Berdiri, silakan berdiri. Berdiri. Hasil diskusi dari kelompok kami, peristiwa dan kejadian yaitu tentang cara melaksanakan sholat tidak ada dalam Al-Quran tetapi ada dalam hadis. Oh iya, bagus. Itu dari silakan. Silakan, ada lagi yang mau? Oh silakan, silakan. Hasil diskusi dari kelompok kami, peristiwa dan kejadian yaitu tentang jual beli online tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis. Ya, bagus. Alhamdulillah sekalian, setelah kalian tadi mengamati ya, kemudian menjelaskan dan berdiskusi, tiba kita dalam penghujung pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Jadi inti dari pembahasan kita yaitu tentang fungsi Al-Quran dan hadis, banyak sekali fungsinya ya, dan kita harus selalu pedomani ya, selalu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian mendapatkan keberkahan, mendapatkan kelancaran ya. Dan Bapak ingatkan juga dalam hadis juga kita harus laksanakan dengan baik sebagai kita umat Nabi Muhammad SAW ya. Dan Bapak ingatkan juga dalam hadis juga kita harus laksanakan dengan baik sebagai kita umat Nabi Muhammad SAW. Kalian silakan dibuka lembar kerja siswanya dan kerjakan evaluasinya ya, halaman 130 sampai 140. Dan tesnya sudah selesai semua? Sudah. Silakan dikumpulkan. Tugasnya sudah selesai. Kita tutup ya dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mendapatkan manfaat ya, jadi ilmu yang bermanfaat ya. Apabila ada kesalahan dari Bapak, mudah-mudahan kalian maafkan ya.
Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam